jadi di sini kita akan belajar bersama mengenai materi yang ke-11 yaitu tentang keamanan dalam komputasi awan. Nah, jadi komputasi awan ini merupakan paradigma baru dalam penyediaan layanan komputasi berbasis jaringan yang memungkinkan penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi data dilakukan melalui infrastruktur virtual yang dikelola oleh pihak ketiga. Konsep ini secara fundamental mengubah cara organisasi mengelola sumber daya teknologi informasi dengan menekankan efisiensi, fleksibilitas, dan skalabilitas. Namun, di balik efisiensi tersebut muncul permasalahan kompleks terkait keamanan data, privasi pengguna, serta kepatuhan hukum yang menuntut pendekatan ilmiah dalam pengelolaannya. Nah, di sini pertama kita akan membahas tentang definisi dan karakteristik cloud computing. Menurut definisi National Institute of Standard and Technology (NIST) 2011, cloud computing adalah model komputasi yang memungkinkan akses sesuai permintaan terhadap kumpulan sumber daya komputasi, misalnya jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan, yang dapat dikonfigurasi dengan cepat dan dikelola secara efisiensi melalui jaringan internet. Karakteristik ilmiah utama meliputi on-demand self-service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, and measured service. Secara ilmiah, karakteristik ini menunjukkan bahwa cloud computing bersifat adaptif dan berorientasi pada efisiensi sistemik, namun juga menciptakan permukaan serangan yang lebih luas. Nah, yang kedua ada model layanan cloud. Cloud computing beroperasi melalui 3 model utama. Yang pertama ada infrastruktur as a service, yaitu menyediakan sumber daya infrastruktur dasar seperti virtual machine dan jaringan. Yang kedua ada platform as a service, yaitu menyediakan lingkungan pengembangan aplikasi. Yang ketiga ada software as a service, yaitu memberikan aplikasi siap pakai yang diakses melalui web. Pembagian tanggung jawab keamanan ini dikenal sebagai share responsibility model. Nah, yang ketiga ada model implementasi cloud. Terdapat 3 model implementasi utama. Yang pertama itu ada public cloud, yang kedua private cloud, yang ketiga hybrid cloud. Model ini menggambarkan adanya trade-off antara kontrol dan skalabilitas dalam perancangan arsitektur keamanan awan. Nah, yang keempat itu ada isu dan risiko keamanan cloud. Keamanan cloud mencakup 3 dimensi utama. Yang pertama itu ada confidentiality, integrity, dan yang ketiga ada availability. Beberapa ancaman utama mencakup kerentanan pada hypervisor, serangan pada API, kebocoran data multitenant, ancaman terhadap data in transit, dan serangan insider. Prinsip Information Assurance atau IA menjadi kerangka ilmiah dalam mitigasi risiko ini. Nah, yang kelima, ada strategi dan teknologi keamanan cloud. Pendekatan keamanan ilmiah mencakup enkripsi multilevel, manajemen identitas dan akses, audit berkelanjutan, penggunaan Trusted Platform Module, dan penerapan kebijakan berbasis SLA. Pendekatan ini selaras dengan teori defensi in depth yang menggunakan lapisan-lapisan perlindungan. Nah, yang keenam ada aspek etika dan kepatuhan. Cloud computing menimbulkan tantangan dalam privasi, transparansi, dan tanggung jawab moral. Kepatuhan terhadap GDPR, HIPAA, dan ISO atau ESC 27017 menegaskan bahwa keamanan cloud bersifat teknik, sekaligus normatif dan etis. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari keamanan dalam komputasi awan. Nah, jadi sekarang itu terdapat kesimpulan dari semua materinya.
yaitu keamanan dalam komputasi awan adalah disiplin multidimensional yang menggabungkan ilmu komputer, manajemen risiko, hukum siber, dan etika digital. Strategi keamanan cloud harus sistematis, empirik, dan etis, dengan orientasi pada resiliensi, accountability, dan governance. Implementasi yang efektif akan menentu keberlanjutan ekosistem digital global di era revolusi industri 5.0. Nah, jadi itu adalah semua penjelasan dari beserta kesimpulan dari materi 11.